kristalin atau disebut dengan presbiopia. Jika penderita masih tetap mengharapkan satu kacamata dua fungsi, maka anjuran memakai kacamata bifokal dapat dijadikan sebagai sebuah solusi. Namun demikian, penetapan ukuran lensa kacamata untuk jauh dan dekatnya perlu didahului dengan pemeriksaan refraksi. Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka penulis mengambil judul pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di Optikita Banjarnegara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penderita gangguan penglihatan yang mendapatkan jasa pemeriksaan refraksi subjektif di Optikita Banjarnegara selama rentang waktu 1 sampai 31 Maret 2020 ada 156 orang. Dari jumlah tersebut, 24% adalah penderita presbiopia dengan status refraksi miopia. Sedangkan prosedur pemeriksaan refraksi subjektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, anamnesia, kemudian inspeksi observasi, overtest, lensometri, uji bikromatik, uji visus, koreksi visus monokuler, koreksi visus binokuler, uji batang madok, penetapan status refraksi diagnosa, dan penulisan resep kacamata. Seperti ya sudah cukup. Cukup. Jadi ini keduanya sama ya, miopia dengan presbiopia dengan status refraksi miopia ya. Faisal Fari juga. Betul, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Oke. Oke. Ini cuma 2 orang. Mbak Dia, satu lagi mana Mbak Dia? Ya sudah, nanti kok di situ kan sudah waktu Pak yang ini. Iya. Oke, pertanyaan dari saya sudah masuk. Ya. Oke, Saudara Faisal Fari, pertanyaan dari saya ini. Iya, Pak. Tadi kan Ya, Pak. Anda belum membuat intisari ya? Sudah ya? Belum tahu tadi? Anda sudah membacakan intisari belum? Belum semuanya, Pak. Intisari kan sedikit, cuma 4 alinea aja. Iya. Pertanyaannya adalah, penelitian ini dilakukan dengan metode apa kamu? Penelitian Dengan metode penelitian saya dilakukan dengan metode deskriptif, Pak. Terus pendekatannya? Sebentar ya, Pak, saya buka dulu. Pendekatannya menggunakan studi kasus, Pak. Oke. Kasus kamu apa? Kasus saya yang saya ambil itu dari satu sampel itu, dia presbiopia dengan miopia sedang, Pak. Oke. Jadi keluhannya apa kalau kasus kamu itu waktu Anda anamnesis dengan pasien, keluhannya apa? Keluhannya itu dari pasien itu penglihatan jauhnya kabur dan penglihatan dekatnya juga kabur, Pak. Oke. Terus waktu uji bikromatik gimana? Waktu uji bikromatik itu saya pasangkan dengan lensa merah dan hijau. Ketika melihat layar bikromatik itu merah itu lebih terang, Pak. Oh gitu. Misalnya orang miop tadi itu pasiennya miop ya. Tapi waktu merah sama hijau, terang mana? Terang hijau. Mungkin nggak orang miop tapi bilang terang hijau? Mungkin, Pak. Nah, penderita apa itu? Hipermetro, Pak, kalau untuk terang hijau. Orang miop, Pak. Orang miop, tapi dia bilang terang hijau. Terang hijau itu presbiopia, Pak. Oke. Presbiopia dengan miopia. Oke, sekarang ganti ini. Agus Mulyanto. Saudara Agus Mulyanto. Baik, Pak. Siap. Kamu tadi sudah bacain intisari ya? Sudah, Pak. Tujuan penelitian kamu apa? Tujuan pertama. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia. Itu rumusan masalah. Itu kan ada tujuan khusus, toh? Ada 3 yang harus Anda kesimpulkan. Betul.
tujuan penelitian kami ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu ingin mengetahui secara melakukan pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di optik Banjarnegara, optik kita. Kemudian tujuan khususnya ingin mengetahui jumlah penderita presbiopia dengan status refraksi miopia yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan refraksi subjektif di optik kita Banjarnegara periode pada bulan Maret 2020. Kemudian kita juga ingin mengetahui prosedur atau tahapan pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di optik kita Banjarnegara. Lain daripada itu juga kita ingin mengetahui cara menetapkan ukuran kacamata bagi penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di optik kita Banjarnegara. Demikian Pak Untung. Oke, jadi waktu tujuan penelitian khusus 1, sebenarnya Anda kan ingin mencari populasi, loh, jumlah populasinya berapa ya. Dari populasi yang Anda temukan itu yang miop presbiop itu ada berapa persen? Bentar. Akan kita lihat tabel, Pak. Pada tabel penderita dengan status refraksi miopia, di mana klasifikasinya adalah pasien atau penderita dengan usia lebih dari 40 tahun, itu kita mendapati ada jumlah sekitar 38 orang. Jadi kalau seluruh penderita ada 156 orang, ini ada sekitar 24% penderita yang berstatus dengan presbiop dan status refraksi miopia. Demikian. Oke, jadi Anda mendapat 24%. Berapa? Betul. Nah, sekarang 24%. Alasan kamu waktu studi kasusnya, kamu sampelnya hanya 1 aja. Kenapa? Kenapa Anda itu pilih? Apa family kamu, apa nenek kamu, apa siapa itu? Kenapa Anda pilih 1 itu? Ya. Pada paparan kasus yang kami sampaikan, kita melakukan paparan kasus terhadap pemeriksaan seorang yang memiliki kasus seperti itu, Pak. Jadi dia ada kasus miopia dan ada kasus presbiopia atas nama Tuan SK yang kami contohkan seperti itu, Pak. Oke, ini pertanyaan saya terakhir. Mungkin nanti dari Pak Yani sama Pak Kolil ya, pertanyaan saya terakhir. Keluarnya waktu Anda memeriksa itu, ya, pasien keluarnya gimana sih penglihatannya? Pada saat penderita datang ke kami, pasien mengatakan bahwasanya untuk melihat jarak jauh itu kabur atau buram. Kemudian untuk melihat jarak dekat itu masih cukup jelas, Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, oke. Saya mulai dari Mas Faisal ya. Mas Faisal. Iya. Iya, Pak. Nah, oke. Mas Faisal tadi ambil judul apa tadi? Judulnya apa tadi? Saya tadi mengambil judul pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia sedang di optik Kurnia Klaten, Pak. Ya, oke. Coba setelah saya diberikan salah satu contoh dari kasusmu tadi itu, kan? Kronologis pemeriksaan. Salah satu dari contoh itu aja. Bagaimana Pak? Kurang jelas tadi putus-putus Pak. Urutan itu. Pada salah satu kasusnya ya. Oh, dijelaskan urutan-urutannya ya Pak ya? Ya. Oh, Pak. Malamnya gimana? Kasus yang akan saya jelaskan ini, pertama saya melakukan anamnesa kepada penderita. Identitas penderita itu namanya, inisialnya TM, Ibu TM dengan umur 46 tahun, jenis kelaminnya perempuan, Pak. Alamatnya di Jatinom, Klaten, pekerjaannya karyawan swasta. Pada pasien tersebut mengalami keluhan utama yaitu gangguan penglihatan jauh dan dekat. Dan untuk riwayat sendiri, pasien belum pernah melakukan operasi mata dan tidak memiliki riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Untuk kacamata, setelah itu saya lakukan observasi kepada penderita, Pak. Pada penderita yang pertama pada palpebra itu
Yang pertama saya lakukan pasien dengan membuka menutup mata, Pak. Itu tidak ada membuka dan menutup mata, pasien dapat membuka dengan menutup dan sempurna, atau tidak ada keluhan ptosis atau lagoptalmus. Yang kedua itu saya lakukan palpasi pada palpebra, itu tidak ada hordeolum ataupun kalazeon, Pak. Dan yang terakhir itu di balik palpebra itu palpebra tidak mengalami entropian maupun ekstropian. Pada kornea sendiri itu dalam pengamatan yang saya lakukan itu dalam batas normal, Pak. Karena pada saat saya melakukan inspeksi, kornea itu terlihat jernih dan transparan dan avaskuler. Dan pada kornea itu tidak ada luka parut atau sikatrik, Pak. Dan pada saat dicolok cahaya, kornea itu kornea tidak mengecil, kornea mengecil atau mikroptalmus, tidak ada mikroptalmus dan tidak ada megalokornea dan tidak ada sikatrik. Dan pada saat melihat di samping, kornea itu tidak berbentuk kerucut atau tidak mengalami keratokonus. Selanjutnya itu pengecekan konjungtiva bulbi. Pada pengamatan konjungtiva bulbi itu dalam batas normal, Pak. Artinya konjungtiva itu tampak jernih dan transparan. Mas Faisal. Bagaimana, Pak? Cukup. Ini pada ini aja, pada intinya aja. Anda jelaskan dari sejak pemeriksaan dari mulai virus koreksi aja langsung gitu. Sehingga virus koreksi, Pak. Sesuai dengan apa yang ada tulis di situ, sesuai dengan judulnya maksud saya. Oh iya. Dari hasil observasi pada intinya semuanya tidak mengalami semua dalam batas normal, Pak. Dan saat dilakukan duksi cover test tidak ada duksi. Yang saya tanyakan gitu. Ada melakukan koreksi mulai perjalanan Anda mengoreksi tadi. Oh iya, yang pertama saya melakukan uji bikromatik, Pak. Uji bikromatik itu hasilnya pada saat melihat area bikromatik lebih jelas berwarna merah. Dan uji visus jauh menggunakan observer Snellen itu saat menggunakan observer Snellen, huruf terbesar dari observer Snellen itu tidak terlihat jelas, sehingga saya melakukan uji hitung jari dengan jarak pertama itu 6 meter, kemudian dengan jarak 5 meter, Pak. Dan ditemukan dan pasien mulai jelas melihat hitungan jari pada jarak 5 meter, sehingga visus yang ditulis yaitu 5/60. Mas Faisal. Bagaimana, Pak? Coba tolong dengar saya. Yang saya minta tadi itu kan Anda lakukan mulai koreksi visus jauhnya langsung. Jangan berjalan. Visus jauhnya itu 5/60, Pak. ODS. Saya berikan lensa koreksi -3,5. Itu VCC-nya jadi visusnya akhirnya menjadi 6/6. Berapa visusnya? 5/60. Dari mana itu? 5/60 dari mana? Kok tahu 5/60? 5/60 itu di awalnya saya melakukan itu, Pak, dari hitung jari, Pak. Dengan jarak 5 meter. Pada saat saya melakukan hitung jari pada jarak 5 meter, pasien dapat melihat dengan jelas, Pak. Oke. Terus langsung dikoreksi dengan -3,5 gitu? Iya, Pak. Langsung 3,5 gitu ya? Pertama saya dengan menggunakan lensa yang lama dulu, Pak. Itu lensa kacamata lamanya itu -3. Setelah itu saya tambah dengan -1/4, itu visusnya menjadi 6/7,5. Dari pada saat dikasih koreksi -3, Anda hafalin dengan koreksi -3 gitu ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Patokannya pada kacamata lama kan? Iya. Iya, Pak. Terus pada saat Anda kasih koreksi -3 itu visusnya maju sampai 6 per berapa? 6/9, Pak. Awalnya masih 6/9.
6/9 itu itu saya berinya dengan ditambahkan minus seperempat gitu, kira-kira gitu maksudnya. Iya, Pak. Kasih minus seperempat ya. Terus? Saya tambah minus seperempat 2 kali, baru visus akhirnya menjadi 6/6, Pak. Oke, cukup. Sekarang Pak Agus, maaf Pak Agus. Baik, Pak. Pak Agus, tolong saya bisa diberikan contoh pada saat Anda melakukan pemeriksaan tadi ya, yang sesuai dengan pada kasus kamu. Baik, Pak. Kami kedatangan seorang penderita atau pasien dengan inisial Tuan SK. Dia datang dengan membawa keluhan untuk melihat jarak jauhnya dia itu kabur. Kemudian untuk melihat jarak dekat dia masih lumayan cukup jelas. Kemudian setelah kami melakukan anamnesa, apakah ada dioplia? Ternyata tidak ada. Kemudian riwayat penyakitnya, hipertensinya juga tidak ada. Bagus, bukan cerita itu apa yang Anda lakukan pada saat koreksi itu loh, visus koreksi jauh. Baiklah, pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap penderita tersebut, kita melakukan uji visus jauh, kita mendapati penderita pada posisi OD untuk mata kanan adalah 20/40. Untuk itu pada mata kanan itu kami koreksi dengan menggunakan lensa Spiris 075 minus, Spiris min 0,75. Kemudian setelah itu kita melakukan pasien itu punya kacamata lama nggak? Ada. Betul. Pasien memiliki kacamata lama. Setelah kami melakukan lensometer, kacamata lama itu kacamata single dengan ukuran Spiris min 0,75 untuk OD dan Spiris min 0,75 untuk OS. Nah, pasien merasakan untuk melihat jauh masih bagus, namun demikian kalau untuk melihat dekat dia sudah merasa kesulitan atau buram, tidak nyaman. Yang dimaksudkan kalau lihat jauh bagus itu gimana? Tadi pasien itu? Ya, kami melakukan refraksi terhadap pasien tersebut, di mana hasil pemeriksaan kita mendapati bahwasanya untuk visus jauhnya adalah 20/4. Itu termasuk bagus ya? Bagus. OS-nya. Kelihatan jauh bagus berarti kalau begitu. Ya, hasilnya adalah minus 0,75. Minus 0,75 untuk kanan kiri sama 0,75. Kemudian karena dia mengeluh untuk melihat jarak dekatnya sudah kabur, dan sesuai dengan hasil anamnesa dia usia 45 tahun, kita coba tambahkan dengan lensa addition 1,5. Kemudian untuk membaca jarak dekat sudah kembali terang lagi dengan nyaman seperti itu, Pak. Untuk jauhnya juga sudah nyaman dengan koreksi 0,75. Kemudian untuk jarak dekatnya edisinya adalah plus 150 juga sudah nyaman. Jadi keluhan penderita tersebut sudah bisa terkoreksi. Seperti itu. Pada usia berapa itu? Pasien itu usia pasien 45 tahun, Pak. Okay. 45 tahun. Nah, terus itu pasien kalau mau pakai kacamata baca dikasihnya berapa ukuran itu? Hanya kepengen pakai, kan kacamata jauhnya udah ada kan? Nah sekarang ya betul. Dia pengen pakai kacamata baca aja, dikasih ukuran berapa itu? Oh, berarti single vision buat baca aja ya, Pak ya? Ya. Kalau permintaannya buat baca saja karena dia Spiris 0,75 dengan edition 1,5, dia hanya minta lensa baca saja, maka kita kasih ukuran lensa bacanya dengan ukuran plus 0,75, Pak. Plus 0,75. Kemudian apa? Kesimpulannya apa tadi itu? Kesimpulannya apa? Kesimpulan status refraksinya apa? Jadi untuk kesimpulan status refraksinya dia adalah ODS, miopia ringan, dan presbiopia. Untuk status refraksinya. Oke. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Faisal Fari, saya mau tanya dulu. Kenapa Anda memilih tempat penelitiannya di Optik Klaten itu? Saya pertama mengapa memilih Optik Unia Klaten karena saya sendiri, orang tua saya itu memiliki optik di Klaten, Mbak. Sehingga saya melakukan
survei itu di optik Uner Klaten. Latar belakang masalah kamu, mengapa kamu ambil penelitian di situ karena orang tua kamu buka optik di situ. Di latar belakang ada enggak kamu alasan pengambilan tempat? Untuk pengambilan tempat di latar belakang belum ada penjelasannya, Pak. Ya. Kemudian saya mau tanya, pasien kamu itu kamu anjurkan untuk menggunakan apa? Bagaimana, Pak? Nah, akhir pemeriksaan kamu dapatkan kan miopia presbio. Ya, Pak. Apa yang kamu sarankan untuk pasien kamu? Pada akhir itu kan penetapannya hasil tes miopia miop. Saya menyarankan untuk menggunakan lensa bifokal, Pak. Kenapa kamu untuk pasien kamu? Karena untuk melihat agar penglihatan jauh dan dekatnya jadi sama jelas, Pak. Terang semua, Pak. Kenapa nggak bifokal yang lain atau yang lain? Kenapa kok milihnya Cryptok bifokal? Karena saya menentukannya berdasarkan ADD, Pak. Karena berdasarkan ADD. Oke, untuk saudara Agus Mulyanto, gimana Pak? Ya, Pak. Kalau Anda kenapa mengambil tempat penelitiannya di situ? Ya, karena pertama optik kita adalah letaknya di Kabupaten Kota Banjarnegara, tempat kami, dan di situ juga tempat usaha kami, Pak. Apa? Di situ adalah tempat usaha kami juga. Nah, jadi alasan pengambilan tempatnya juga Bapak belum ya? Di latar belakang belum ada ya? Agus juga belum kan ya? Belum. Untuk alasan itu belum kami tampilkan, betul Pak. Karena kalau untuk alasan seperti itu tidak bisa dimasukkan dalam karya tulis ilmiah. Jadi namanya karya tulis ilmiah itu kan ilmiah. Jadi bukan karena saya punya optik di situ, bukan karena optiknya itu besar atau gimana, tetapi berdasarkan ilmiah. Oh, banyak terjadi kasus. Oh, di sana itu masih banyak kasus miopia, atau di sana itu perlu dilakukan pemeriksaan refraksi yang banyak. Nah, seperti itu. Namanya karya tulis ilmiah, rasanya itu harus ilmiah, ya. Bukan karena saya dari dosen disuruh di tempat penelitian di sini juga itu nggak boleh. Siap. Ya, nanti ada saja. Oke. Paham, Pak. Untuk Pak Agus Mulyanto, paham. Untuk pasien Anda, apa yang Anda sarankan untuk hasil pemeriksaan Anda? Kalau Mas Faisal sesuai dengan menggunakan lensa bifokal. Baik, Pak Holil. Jadi karena keluhan daripada penderita itu melihat jauhnya masih nyaman, kemudian melihat dekatnya dia sudah buram, kabur, kita sarankan menggunakan kacamata dengan 2 segmen, yaitu ada untuk segmen jauh dan segmen dekat. Di mana untuk 2 segmen itu ada namanya lensa double atau lensa bifokal seperti itu. Kami sarankan menggunakan kacamata jenis itu kepada penderita supaya ada 2 segmen untuk memenuhi kebutuhan daripada pasien tersebut, Pak Holil. Jenis bifokalnya apa, Pak Agus? Kita Cryptok. Seperti itu. Bifokal Cryptok. Ya. Bifokal Cryptok. Atau sebenarnya, mohon maaf, sebenarnya cuma tidak kami cantumkan di dalam penelitian kami. Sebenarnya itu juga mungkin untuk kita memberikan lensa progresif. Namun kami di sini yang kami tampilkan adalah dibantu dengan lensa bifokal atau juga tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan lensa progresif, Pak. Nah, tapi sesuai KTI Bapak menggunakan lensa apa? Bifokal. Nah, sesuai aja, yang sesuai dengan KTI Bapak itu bifokal. Siap. Bifokal, Pak. Dengan alasannya belum disebutkan ya. Alasannya supaya untuk keluhan si pasien itu bisa tertangani, di mana segmen jauhnya ada di situ, kemudian segmen dekatnya atau segmen bacanya juga ada powernya di situ. Ada ukuran untuk bifokal Cryptok dibandingkan lensa bifokal lain ataupun multifokal lain belum ada ya. Belum. Nah, tidak disebutkan. Iya. Ya, oke. Sekarang boleh. Ya. Saudari Fadilah Intan Nur Fauziah. Judul penelitian Anda apa?
Judul penelitian saya, pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di Optik Pro Semarang. Oke. Untuk pasien Anda, apa saran Anda untuk pasien Anda? Untuk pasien saya disarankan menggunakan lensa yang 2 fokus seperti bifokal, seperti Menggunakan lensa apa? Ya, untuk pasien menggunakan apa? Lensa apa? Menggunakan lensa 2 fokus seperti flip-top, flat-top, atau progresif. Berarti pasien kamu suruh beli 3 kacamata gitu? Tidak, Pak. Nanti disesuaikan juga sama yang maunya si pasien itu seperti apa. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang Anda sarankan untuk pasien Anda? Kalau saya mungkin lebih ke flat top, Pak. Apa? Flat top? Lebih ke flat top atau ke progresif. Flat top atau progresif. Oke, untuk Fadila Intan. Apa itu pengertian anisometropia? Anisometropia adalah perbedaan antara ukuran mata kanan dan kiri yang terlalu jauh. Yang bedanya terlalu jauh. Itu namanya anisometropia. Iya, Pak. Untuk Muhammad Faisal Fahri, apa pengertian anisometropia, Muhammad Faisal Fahri? Anisometropia itu di mana dioptri dari mata kanan dan mata kiri memiliki selisih atau perbedaan yang cukup tinggi atau plus minus 3 dioptri, Pak. Oh gitu. Untuk Pak Agus, apa pengertian anisometropia? Di mana untuk keadaan mata, sinar-sinar yang datang di mana pada kasus tersebut, di mana sinar-sinar yang sejajar terfokus di depan retina. Apa itu? Pengertian apa itu, Pak Agus? Miopia tadi, Pak. Anisometropia. Anisometropia. Pas. Ada, di bab Anda nggak ada, karena Anda hanya miopia. Ya. Hanya pertanyaan untuk semuanya aja. Anisometropia itu apa? Terjadi kelainan di dalam jarak penglihatan untuk jarak jauh, Pak. Ya, salah. Kalau Pak Intan tadi apa? Sama ya kayak Faisal Fahri ya, anisometropia ya. Iya, Pak. Anisometropia itu apa tuh? Perbedaan dioptri antara mata kanan dan mata kiri. Jadi nggak ada tambahan selisihnya jauh, itu nggak ada. Jadi kalau untuk anisometropia tinggi maka dilakukan fototest. Tapi kalau hanya pengertian anisometropia itu adalah perbedaan jumlah dioptri antara mata kanan dan mata kiri. Dan nanti anisometropia dibagi menjadi 3, anisometropia rendah, sedang, dan tinggi. Jelas? Tadi Lena? Jelas, Pak. Fahri jelas? Oke, nanti jelas, Pak. Dari ujian ini nanti kalian menghubungi. Oh iya. Oh iya. Fadila ya. Iya, Pak. Iya. Ya, kalau boleh tahu pada kamu itu pasien keluhannya apa tuh? 3 menit. Gimana, Pak? Pada kasusmu itu pasiennya apa? Keluhannya apa pasiennya? Apa kurang jelas keluhannya? Keluhannya itu untuk melihat jauh dia kabur, untuk melihat dekat dia terang. Terus untuk membaca dia agak sedikit kurang nyaman. Kalau kelihatan jauh ya, jauh kabur, dekat terang kan? Kalau iya. Jauhnya terang, dekatnya kabur.
Kalau jauhnya terang, dekatnya kabur. Itu presbiopia, Pak. Presbiopia. Kalau baik jauh maupun terang kabur semua? Lihat jauh kabur, lihat itu hipermetropia fakultatif. Atau kelainan organis. Apa tadi judulnya apa? Kasusmu judulnya apa? Judulnya pemeriksaan refraksi subjektif pada penderita presbiopia dengan status refraksi miopia di Optikal Semarang. Pada kasus itu kamu kan lakukan pemeriksaan itu ya pada saat setelah uji iya. Kamu untuk mencari binokular terbaik itu apa yang kamu lakukan nih di situ pada kasusmu itu? Untuk pemeriksaan binokuler itu sebelumnya kan sudah dilakukan pemeriksaan refraksi monokuler, didapatkan lensa terbaik itu Spherics minus 0,50. Setelah itu bukan maksud saya bukan itu. Pada kasus tadi itu kamu kan lakukan mencari binokuler terbaik itu meliputi apa aja tahapannya? Meliputi alternating cover test, Duke-Elder test, distortion test, dan reading test. Kamu lakukan semua itu? Kamu lakukan? Iya, yang 4-4-nya itu saya lakukan semua. Dilakukan semua ya? Pada kasusnya dilakukan semua. Iya. Mas Faisal. Tahu? Iya, Pak. Maaf. Ya sudah cukup. Oke. Terima kasih Anda telah mengikuti uji sidang KTI. Kita akan menilai bertiga. Ya, mudah-mudahan lolos ya, harapan saya kan gitu ya.